Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini kita akan obrolin kamera yang satu ini, yaitu Sony a7 IV. Dan experience gue menggunakan kamera ini selama kurang lebih 7 hari pas gue bikin video ini. Disclaimer, video ini bukan video review. Dan gue hanya membahas penggunaan untuk video untuk penggunaan content creation itu pula gitu ya. Jadi kalau yang mencari informasi tentang foto, kayaknya udah banyak deh alpha guru atau mungkin juga alpha ambassador yang ngebikin video tentang penggunaan Sony a7 IV untuk masalah foto. Bakal gue coba cari videonya dan juga link di kolom deskripsi. Tapi di sini kalau lo mungkin tujuannya untuk bikin video wedding atau mungkin juga real estate industry, boleh kali ya dilanjutin aja videonya, mungkin ada satu atau dua hal yang bisa lo ambil dari video ini. Hal pertama yang bakal gue bahas di video ini dari Sony a7 IV ini adalah masalah fisiknya. Jujur pertama kali pegang kamera ini, rasa bodinya solid dan juga mirip sekali dengan Sony a7S III. Gripnya dalam, pleasing dari sisi ergonomi, dan kalau ditanya apakah ada perbedaan dimensi dengan Sony a7S III, jawabannya adalah ada. Si Sony a7 IV ini sekian milimeter lebih lebar. Jadi kalau lo menggunakan cage Sony a7S III di Sony a7 IV itu nggak bisa. Tapi small rig yang baru kalau lo beli gitu ya, dia bisa backward compatible. Sony a7 IV bisa dipakai di 7S III dan juga bisa dipakai di Sony a1. Tapi yang lama tidak future atau tidak forward compatible. Ya, begitulah. Dari sisi tombol, Sony a7 IV atau Sony Alpha 7 IV ini rasanya nggak murahan, tapi bisa gue bilang ini kalah premium lah sama Sony a7S III. Dan sebenarnya tidak aneh, karena mengingat harganya yang memang lebih murah. Mungkin yang paling menarik dari Sony a7 IV ini adalah dikenalkannya dua buah scroll wheel baru. Yang pertama, itu ada di bagian sini, yang biasanya dia digunakan untuk exposure compensation. Dan satu lagi modelan switch di bagian mode. Dimana tadinya kalau lo memiliki auto setting 1, 2, dan 3, kita harus memilih ini akan digunakan untuk mode foto atau video. Tapi di sini dengan dua step wheels, kita bisa memiliki 3 settingan otomatis yang bisa kita set baik untuk foto ataupun juga video. Small stuff, tapi sebenarnya ini adalah satu buah perubahan yang menurut gue make sense and fun to use. Terakhir dari sisi fisik, gue lagi-lagi akan mengapresiasi Sony yang ngasih kita full size HDMI output di kamera ini, penutup port yang nggak ngeplek-ngeplek, segitiga strap yang juga aman dan nggak rattling ganggu audio, plus yang terakhir tentu adalah hadirnya flip out screen. Jadi bisa dibilang kalau lo sebelumnya menggunakan Sony a7 III, Sony a7 IV is actually a really good upgrade untuk kamera yang udah keluar dari tahun 2018 itu. Dan the good news is, tidak hanya dari masalah sisi fisiknya aja, dari sisi software dan juga fitur, ada tambahan-tambahan yang menyenangkan untuk Sony a7 IV dibandingkan dengan pendahulunya Sony a7 III. Hal yang pertama menyenangkan dari sisi software itu adalah masalah menunya. Ini sebenarnya bukan satu buah menu baru karena Sony a7S III, FX3, dan juga A1 sudah menggunakan menu ini sebelumnya. Tapi untuk pertama kali hadirnya di device 30 jutaan Sony ya di Sony a7 IV ini. Upgrade software berikutnya yang menyenangkan untuk video shooters itu hadir di video codec, video colors, dan juga sub chroma samplingnya. Sony a7 IV ini bisa merekam up to 10-bit 422 dengan pilihan codec H.265 atau bahkan All-I. All-I ini sebenarnya adalah satu buah codec yang filenya itu besar tapi emang lebih enteng di aplikasi-aplikasi editing. Sementara untuk H.265 adalah satu buah codec yang sebenarnya membuat kita bisa merekam file dengan sangat kecil tapi kualitasnya masih bagus. Masalahnya, dia akan membebani komputer dengan sangat signifikan. Sweet spotnya sebenarnya adalah di penggunaan H.265 10-bit 420. Jadi bukan 422. Dia ini bisa dibaca dengan lebih mudah oleh banyak sekali GPU yang sudah keluar, bahkan 2019 ke bawah. Tapi lo masih bisa mendapatkan satu buah pewarnaan yang cukup luas, yaitu 10-bit. Kalau memang lo pengen menggunakan 10-bit. Kalau ada yang beranggapan pakai mode 10-bit itu ribet karena harus color grading dan segala macamnya, jangan salah. 10-bitnya di Sony ini tetap bisa lo nikmati walaupun menggunakan mode coloring standar. Jadi sudah baked in, tapi 10-bit. Jadi kalau misalkan nanti-nantinya tiba-tiba kepikiran pengen deh, mungkin warnanya agak gue geser ke kiri, ke kanan, dan segala macamnya, itu masih bisa dilakukan dengan si Sony a7 IV ini pada mode standar tapi sudah 10-bit.
Berbeda dengan beberapa kamera yang mode 10 bitnya itu hanya aktif kalau kita menggunakan mode lock-nya. Untuk ISO-nya, Sony a7 IV ini punya semacam dual base ISO kali ya. Walaupun gua nggak tahu apakah ini sebutannya adalah dual base ISO. Jadi kalau lo menggunakan S-Log 3 misalkan, performa noise pada ISO 800 dengan ISO 3200 itu plek sama. Ya bisa dibilang untuk orang-orang yang biasanya bekerja dengan controlled lighting, jadi lo selalu bawa lampu, nggak terlalu yang ugal-ugalan, ini masih nyaman ya. Emang jadi agak sedikit riweh kalau lo tipikalnya orang yang bener-bener video shooter run and gunning ugal-ugalan. Lo push biasanya ISO-nya sampai lebih tinggi, mungkin mendekati 20.000 gitu misalnya ya. Kalau lo tipikal orang yang seperti itu kerjanya, mungkin A7S III dan juga FX3 lebih tepat. Untuk lo yang emang sering bikin konten dengan konsep controlled lighting, seperti di studio atau mungkin seperti ini gitu ya. Untuk hasil gambar, Sony a7 IV ini tajam, kebayang deh ya, sensor 33 megapiksel yang mendownsampling 7K ke 4K itu seperti apa. Beberapa video terakhir gue itu direkam menggunakan Sony a7 IV dan emang nampak banget ya. Di layar handphone aja itu kelihatan kok kalau emang si penggambarannya itu lebih tajam. Apalagi kalau lo menggunakan satu buah layar lebih gede seperti monitor di belakang gue misalnya. Satu hal yang mungkin mengganjal ya di saat orang-orang pengen menggunakan Sony a7 IV untuk video itu adalah hadirnya crop di mode 4K 60 fps. Cropnya sendiri adalah 1,5 kali atau lebih tepatnya ini seperti Super 35 mm atau seperti APS-C lah. Untuk beberapa orang ini tentu mengganggu karena akhirnya proses produksi jadi agak sedikit ribet, harus gonta-ganti lensa dan segala macam. Tapi kalau misalnya modelan kayak gue yang metal-metal aja, menyenangkan karena akhirnya gue hanya perlu satu buah lensa aja, yaitu 16-35 mm f2.8. Gini, pertama udah pasti gue punya focal length 16-35. Itu udah aman untuk gue ngambil shot seperti ini. Kalau misalkan gue pengen ngambil B-roll atau gambar-gambar handphone atau gambar apapun lah gitu yang bentuknya slow-mo, gue jadi merasa aman karena akhirnya gue seperti punya lensa dengan focal length 24-52,5 mm. Masih ngerasa kurang, kadang-kadang perlu punch in lagi. Sony a7 IV ini punya satu buah fitur yang bernama Clear Image Zoom. Jadi gue punya tambahan lagi menjadi seperti lensa 36-78,75 mm. Tentu hasil gambarnya ada kompromi ya, sedikit kadang-kadang lo mungkin bisa ngelihat di masalah ketajaman dan juga di masalah noise plus masalah exposure, tapi gue pribadi ngerasa looknya masih aman. Jadi gue tidak terlalu ragu untuk menggunakan fitur 4K 60 fps-nya Sony a7 IV. Ada satu hal yang menjadi X factor-nya Sony a7 IV, yaitu masalah color science. Kata-kata itu lagi. Tapi ini adalah satu buah hal yang emang sungguh-sungguh nyata gitu ya. Di saat gue coba membandingkan hasil gambar yang dipunya sama Sony a7 IV dengan Sony a7S III atau FX3, si Sony a7 IV ini pada mode lock-nya pun lebih mudah untuk diwarnai dan mendapatkan gambar atau warna yang lebih pleasing dan tidak ketinggalan. Pada dasarnya memang si Sony a7 IV ini punya warna cenderung lebih magenta dibandingkan dengan Sony a7S III atau dengan Sony FX3. Untuk menutup bagian software, ada dua fitur yang jatuhnya software base baru hadir di Sony a7 IV. Yang pertama itu adalah focus breathing compensation, di mana pada dasarnya kalau lo menggunakan satu buah kamera dan juga lensanya adalah lensa fotografi seperti yang gue pakai sekarang, kalau misalkan gue begini dan dia fokus ya, lo bisa ngelihat bagian bagian belakang nih, dia agak lebih menjauh, dan kalau gue begini agak lebih mendekat. Jadi gambarnya tuh seng gitu ya. Nah, itu disebut dengan focus breathing, dan satu hal yang sebenarnya di dunia fotografi dianggap tidak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena lo menangkap gambar still. Sementara untuk lo mendapatkan satu buah lensa yang tidak ada focus breathingnya, atau itu biasanya disebut dengan lensa cinema, harganya luar biasa mahal. Nah, si Sony a7 IV ini punya semacam fitur software, yaitu sebutannya adalah focus breathing compensation. Dia akan menghadirkan sedikit crop untuk kemudian menghilangkan focus breathing di saat kita menggunakan satu buah lensa fotografi, misalkan lensa GM-nya Sony gitu. Hanya ada beberapa list lensa-lensa yang bisa menikmati focus breathing compensation, and mostly itu adalah lensa-lensa yang punya angka G dan huruf M di belakangnya. Ya, jadi buat lensa-lensa mahal udah aman, lensa-lensa murah menunggu waktunya kali ya.
Fitur yang juga software base berikutnya yang menyenangkan itu namanya adalah focus mapping. Pada dasarnya ini alat untuk membantu kita ngelihat kita udah fokus atau belum, tapi bentuknya lucu karena dia gambarnya jadi riwah banget. Ada yang warna birunya, ada yang warna orange-nya, dan ada yang tidak ada warnanya sama sekali. Yang tidak ada blocking warnanya itu berarti titik fokusnya sedang ke situ. Biru berarti dia back focus, sementara untuk yang orange berarti dia out of focus di bagian depan objek fokusnya. Walaupun lensanya sudah autofocus, tapi ada kalanya kita menggunakan mode manual karena pengen dapat critical focus misalnya di bagian lensa kamera gitu ya, lo menggunakan lensa makro. Nah, inilah bagian dimana focus mapping jadi sangat-sangat berguna. Oke, Vic, itu kan masalah fitur yang lo suka gitu ya. Untuk masalah penggunaan sehari-harinya gimana? Jujur, gue kaget karena gue cukup menikmati penggunaan sehari-hari ini. Jadi gini, yang pertama untuk bagian buttons belakang ini udah gue set sedemikian rupa. Jadi fungsinya itu mirip dengan FX3 yang gue pakai gitu ya. Mulai dari zebra, terus juga picking, terus misal gue perlu apalagi ganti white balance udah ada di sini. Ada focus magnification di sini. Dan satu hal yang menurut gue ini sangat-sangat mewah ya, itu ada di bagian settingan FN. Nah, lo bisa ngelihat di sini ada tulisan 24p. Nah, itu pada dasarnya adalah 24 fps, dimana kalau misalnya gue pengen merubah frame rate, gue cukup memencet angka 24p itu, dan gue bisa pilih misalkan pindah ke 60. Tidak ada 30 karena gue lagi pakai mode H265. Semudah itu, nggak perlu dig in masuk ke dalam menu, dimana kalau menggunakan Sony a7S III, lo masih harus masuk ke dalam menu internalnya dan nggak langsung dari si bagian function atau FN tadi. Tapi tentu yang namanya barang nggak ada yang sempurna, ada aja celahnya. Dan si Sony a7 IV ini, walaupun gue baru menggunakan selama 7 hari, ada dua hal yang saat ini kepikiran sama gue cukup mengganggu operasional sehari-hari ya. Jadi, walaupun gue bilang gue lumayan jarang pindah-pindah mode foto, video, dan segala macamnya, tapi bagian switch ini, switch yang baru ini, itu bisa dibilang tidak cukup mudah ya untuk merubah dari mode foto terus ke mode video, karena emang dia ada tombol lagi di bagian depannya yang sampai somehow ini untuk penggunaan gue 7 hari pertama masih perlu adaptasi cukup banyak dan rasanya agak sedikit cukup keras gitu. Jadi ya ini mungkin nitpicking sekali, tapi ya nggak tahu, mungkin ini hanya unit gue aja atau unit lo juga begitu. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk yang kedua, itu hadirnya ada di bagian image quality. Walaupun masih terlalu prematur, tapi awal-awal gue menggunakan Sony a7 IV ini, gue bisa melihat hadirnya noise, karena memang ini mungkin cara kerja gue juga kali ya. Kalau lo pada dasarnya emang bekerja dengan lampu yang cukup mudah dipindah-pindah dan juga mungkin lo gedein intensitasnya, lo tidak akan mengalami apa yang gue alami. Tapi karena gue lumayan sering ngambil B-roll dengan 4K 60 fps, dengan intensitas lampu dan juga posisi lampu yang kurang lebih sama di situ-situ aja, akhirnya gue harus menaikkan ISO-nya cukup tinggi. Jadi untuk rata-rata B-roll yang gue miliki, itu adanya kalau tidak di ISO 2000 yang which harusnya mendingan gue naikin ke 3200 tapi terlalu terang, atau adanya di 6400. Jadi ini jatuhnya sudah one stop lebih tinggi ya dibandingkan dengan 3200. Gue tahu ini juga mungkin tidak membantu karena gue pakai mode 4K 60 fps yang berarti exposure-nya berubah. Bahkan kadang-kadang masih gue pakai clear image zoom lagi. Jadi ya, either cara nge-shoot gue harus berubah, atau ya gue harus mulai ngerubah setup biar punya lampu yang lebih portable dari yang ada saat ini. Tapi wajar lah ya, karena kan workflow gue udah berjalan lumayan lama, jadi ada satu keluhan atau dua keluhan karena merubah workflow. Menurut gue satu hal yang harus gue ceritakan, walaupun kondisinya bisa sangat-sangat berbeda dengan yang lo alami. Dan tentu cerita ini adalah hanya satu buah cerita pendek, walaupun kayaknya videonya agak panjang ya. Dari 7 hari gue menggunakan Sony a7 IV. Gue tahu masih banyak banget yang belum gue bahas, kayak bener-bener gimana performa ISO-nya, gimana kalau dibandingin sama FX3 atau a7S III, gimana mode fotonya, dan segala macamnya. Ya, karena emang 7 hari menurut gue kurang banyak waktunya untuk gue melakukan itu semua. Tapi nggak ada salahnya mungkin kalau lo merasa ada 1 atau 2 orang fotografer yang sepertinya pantas untuk gue ajak collab ngomongin hasil foto dari Sony a7 IV. Silakan tulis di kolom komentar.
kali-kali aja gue bisa dapetin opportunity untuk ngobrol dengan fotografer handal favorit lo gitu ya. But in the meantime, kalau lo juga mungkin sudah punya A7 IV dan dipakai buat video, yuk kita ngobrol. Kalau mungkin lo penasaran pengen tahu apa lagi dari Sony A7 IV, juga boleh tulis di kolom komentar, kita ngobrol. And lastly, kalau yang nonton video ini adalah lo seorang content creator, lagi kepikiran pengen beli Sony A7 IV, beli nggak ya? Gue cukup yakin udah banyak video yang lo tonton, dan makin membuncah kegalauannya, obati dengan membeli. Karena menurut gue dari 7 hari penggunaan, it is really an exciting kamera, dan gue bisa ngelihat makin banyak konten kreator yang pakai Sony A7 IV karena memang senyaman itu untuk penggunaan sehari-hari. Ya dengan satu atau dua kelemahan dan juga satu dua tambahan yang harus dipikirin, tapi ya overall is a really good camera. Tapi untuk opini lebih lengkap dan lebih panjangnya, mungkin gue akan coba bikin di video review nantinya. So please do klik subscribe untuk menunggu video reviewnya. Dan buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.